Cucu Pakubuwono XIII, BRM Suryo Mulyo, dituduh terlibat pengeroyokan seorang abdi dalam berinisial RP saat terjadi bentrok antara kedua kubu pendukung penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Surakarta, Hadiningrat yakni KPH Edi Wirabumi mengungkapkan justru BRM Suryo berusaha menyelamatkan RP dari amukan massa dengan menyingkirkannya dari kerumunan. Lebih lengkapnya, terkait aksi saling lapor, dua kubu penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta ini akan dilaporkan oleh rekan kami dari tribunsolo.com, ada rekan Ahmad Syarifuddin. Rekan Ahmad Syarifuddin, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, rekan Alvin dan Tribuners, cucu Pakubuwono XIII, BRM Suryo Mulyo dituduh terlibat pengeroyokan seorang abdi dalam berinisial RP saat terjadi bentrok antara kedua kubu pendukung penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta dan Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Edi Wirabumi mengungkapkan justru BRM Suryo ini berusaha menyelamatkan RP dari amukan massa dengan menyingkirkannya dari kerumunan. BRM Suryo memang terlihat melingkarkan tangannya di leher RP, namun dalam video yang beredar belum ada bukti bahwa ia ikut melakukan tindakan kekerasan yang berujung korban mengalami luka. Dan setelah bentrokan terjadi, KPH Edi yang juga berada di lokasi saat kejadian berlangsung tak tahu menahu bagaimana nasib RP setelah itu. Dan saat ini pihaknya belum mendapat pemberitahuan mengenai pelaporan yang dilakukan oleh kubu Pakubuwono XIV Purboyo. Ia sendiri juga tak tahu menahu mengenai kejadian pengeroyokan yang membuat RP luka hingga bajunya robek. Peristiwa itu terjadi di Bangsal Siaga Pulisen, dan sebelumnya keributan dimulai saat pihak LDA yang mendukung Pakubuwono XIV HBI berusaha membuka pintu kori gajahan dari dalam, dan mereka memanjat tembok dengan tangga bambu. Dan pihak Pakubuwono XIV Purboyo berusaha menghalangi, namun akhirnya pintu berhasil terbuka. Lalu massa dari Sinuwun HBI memasuki area Keputren, dan saat kembali menuju Sasono Sewoko, mereka bertemu dengan massa dari Sinuwun Purboyo yang akhirnya berujung bentrok. KPH Edi menegaskan bahwa pihaknya dalam rangka menjalankan tugas untuk memastikan akses menuju sejumlah area di keraton bisa terbuka. Dengan begitu Menteri Kebudayaan Fadlizon bisa meninjau sesuai rencana. Begitu rekan Alvin dan Tribuners. Dia di samping saya, dia membawa tasnya Gusti. Dia udah lihat, dan saya juga lihat bahwa anak ini kok sangat agresif, yang rambut putih itu. Terus kan suasana begitu, Mas Suryo Mulyo itu malah gini narik dia dibawa minggir supaya nggak terjadi sesuatu kepada dia gitu. Nah, kalau kemudian di situ saya sampaikan, mas udah cukup, udah jangan ini, terus dilepaskan. Dan setelah dilepas Mas Suryo Mulyo terjadi apa itu saya nggak tahu karena saya udah jalan lagi. Tapi yang pasti Mas Suryo Mulyo justru menyelamatkan anak ini gitu. Waktu meetingnya itu? Iya, kan ditarik supaya nggak terjadi karena mau benturan sama yang lain. Dia terlalu overactive, nek kalau ngono pasti terjadi, makanya dia tarik toh, dipinggirin. Kan kita tuh video. Gitu. Ajeng sempat konfirmasi ke Gusti Suryo mungkin? Iya seperti itu. Iya. Maksudnya sempat melakukan pemukulan? Enggak, dia enggak melakukan. Oh ya. Kemudian mungkin proses di kepolisian apakah sudah ada pemberitahuan atau belum? Atau sudah pemanggilan untuk belum. Atau mungkin ada upaya untuk mediasi dengan korban? Belum ya? Ada apa-apa karena ini kan kita baru tahu juga dari media aja. Seperti itu, rambutnya robek-robek, nah itu dirobek di mana ya kita juga nggak tahu. Masalah pengeroyokan? Ya yang ngeroyok sopir saya juga nggak tahu gitu. Kalau terjadi betul ya, karena yang saya tahu Mas Suryo itu malah menyelamatkan. Ini di Mas Suryo ya, kalau yang lain saya nggak tahu karena kemudian saya kan berjalan sama Mas Suryo. Kita itu kan golek Gusti di mana sih gitu. Tapi intinya ini kan yang tidak ada niat untuk melukai. Terus yang kemarin juga saya sampaikan, Mas Suryo, saya, Gusti itu dalam rangka menjalankan tugas. Karena waktu rakor di Pemkot hari Sabtu dihadiri juga oleh Forkominda, bahkan dihadiri juga oleh pihak mereka. Itu Wandang sudah nanti kok supaya hari Minggu semua kunci sudah dibuka. Itu makanya waktu mau membuka itu kan
bersama polisi, bersama TNI, memang bersama juga istilahnya pejaget yang jaga di sini, gitu. Jadi kita itu sebenarnya sedang menjalankan tugas kementerian ini. Iya, kan SK itu sudah diberikan ke Panembahan itu hari Selasa malam yang lalu. Jadi bukan tanggal 18. Sehingga pada saat kita melakukan semua kegiatan di sini sudah dalam posisi beliau pegang SK. Kemarin itu kan Seremoni. formalitas, gitu. Kalau yang terjadi pada saat ada mungkin pertemuannya dua massa itu, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah dihalangi atau seperti apa? Dihalangi, mereka menghalangi untuk pembukaan itu. Dan ingat ya, menghalangi pejabat negara dalam hal ini Pak Menteri mau melakukan kunjungan, itu juga ada pasalnya. LP nomornya. Oke. Kemarin dikenakan korban. Jadi posisinya setelah robek kena tendangan itu tadi, dia sempat tersungkur lah, mau dimasuk lagi sama temennya, diselamatkan, dibawa ke Nalendra. Keadaannya seperti ini ya, bajunya sampai koyak-koyak. Depan sini mas. Tolong sebagai gambaran ya, bajunya ini sudah koyak semua ini. Dan kami menambahkan, karena setelah anak tersebut, korban tersebut sudah diamankan, terdengar suara-suara yang cukup lantang, diantaranya ancaman-ancaman pasca peristiwa. Jadi kami juga kemarin meminta payung perlindungan hukum atas pelaporan dari pelapor ini, agar sekiranya dia juga mendapatkan perlindungan atas keamanannya. Demikian. Tim penjagaan ini satu di antara beberapa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.